Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Wita. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan pola granny square yang unik ini. Nah, setelah saya praktekkan, hasil jadinya seperti ini. Lucu banget bukan? Ada kupu-kupunya di bagian tengah. Nah, sahabat rajut juga ingin membuat granny square yang sama seperti ini. Sahabat rajut ketemu video yang tepat nih, karena di video tutorial ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membaca pola dan juga step by step cara membuatnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video yang terbaru. Terima kasih. Pertama, kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat granny square-nya. Nah, kalau di contoh yang kecil ini saya pakai benang polycherry hakpennya 3/0. Untuk yang kali ini saya praktekkan, saya akan menggunakan benang milk carton. Ini yang spotty, ini yang polos. Lalu untuk hakpennya pakai ukuran 4 mm. Siapkan juga gunting, jarum tapestry, dan penanda. Oke, kita akan kerjakan mulai dari yang pertama. Di sini ya, ada angka 1, berarti ini awal kita mengerjakan. Untuk nama stitchnya saya akan sertakan di bagian rumus ya. Nih, kita hitung ovalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita akan awali membuat kupu-kupunya dengan membuat 5 rantai. Kita awali dengan membuat simpul. Satu, 2, 3, 4, 5. Lanjut. Sekarang kita mengarah ke sini. Ada huruf X di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti kita membuat 4 SC. Kita awali dari lubang rantai yang kedua. Di sini kita masukkan hakpen, ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. Masuk di lubang berikutnya, 2, 3, 4. Oke, kita sudah selesai membuat 4 SC. Ini untuk badan kupu-kupunya. Berarti sekarang kita sudah berada di posisi ini. Lanjutnya, kita lihat di sini ada gambar oval lagi. 1, 2, 3, 4. Kita buat 4 rantai. Ini untuk bagian sayap bawah. Kita mulai dengan membuat 4 rantai. Lalu kita balik rajutannya. Nah, sekarang kita fokus di sini. Ini ada seperti huruf T dan garisnya ada 3. Berarti nanti kita lilitkan benang ke hakpen sebanyak 3 kali sesuai dengan jumlah coretan yang ada di badan T-nya ini. Kita buat sebanyak 2 kali. Penempatannya di SC yang kedua. Oke, jadi dari sini ya. Kita kaitkan benang ke hakpen sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu kita menuju lubang SC yang kedua. Ini yang pertama kita lewati, kita masuk di lubang berikutnya. Ambil benang. Nah, kita punya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 serat di sini.
kita ambil benang, kita masukkan dulu 2 serat, kita lewatkan di 2 lubang seperti ini, lalu ambil benang lagi, lewat 2, tersisa 3 sekarang, ambil benang, lewat di 2 serat, tersisa 2 serat terakhir, kita jadikan 1. Kita buat sekali lagi ya, 1, 2, 3, masih masuk di lubang yang sama, ambil benang, ambil benang lagi, masuk di 2 serat, ambil benang, masuk di 2 serat, 2 serat dan 2 serat lagi. Nah, hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi di sini 1, 2, 3, 4 rantai, lalu masuk di SC lubang berikutnya. Di sini ada tanda titik, berarti kita buat slip stitch. Lalu kita tambahkan 1, 2, 3, 4 rantai lagi. Mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Kita masuk di lubang berikutnya yang ada di sini. Kita buat tusuk selip. Lalu 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Oke, ini bagian sayap kupu-kupu yang bawah sudah selesai. Kita menuju bagian sayap atas. Oke, posisi kita sudah di sini sekarang. Lanjut di SC atau di lubang berikutnya. Di sini kita buat 3 stitch ini ya. Yang pertama kita lilitkan benangnya 3 kali ke hakpen. Lalu yang kedua dan yang ketiga kita lilitkan benang ke hakpen sebanyak 1, 2, 3, 4. Ketiga-tiganya ada di lubang yang sama. Oke, dari sini ya. Kita kaitkan dulu benang ke hakpen sebanyak 3 kali. Masuk di sini di lubang SC, ambil benang. Kita masukkan benang di setiap 2 serat. 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu kita kaitkan benang ke hakpen sebanyak 4 kali. Kita masuk di lubang yang sama. Ambil benang. Kita masukkan benang di tiap 2 serat. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya jadi lebih tinggi ya sahabat rajut. 2, 3, 4. Masih di lubang yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya di sini kita buat 3 rantai dan slip stitch. Ini namanya adalah picot. Kita praktekkan dulu. 1,
2, 3, lalu kita buat selip di rantai yang pertama. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lanjut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rantai. Lalu di sini ada titik, berarti kita buat selip di lubang ini, lubang yang tadi kita awal membuat badan kupu-kupunya. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita buat 6 rantai lagi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya, kita masuk di satu serat saja seperti ini posisinya. Ambil benang, buat tusuk selip, lalu buat 6 rantai lagi. Nah, badan kupu-kupunya yang satu sisi sudah jadi. Oke, dari sini kita akan lanjutkan membuat picot, lalu membuat bagian sayap atas dan sayap bawah. Caranya kurang lebih sama seperti waktu kita mengerjakan sayap yang satu sisi ini. Oke, setelah sampai sini kita akan buat slip stitch, sahabat rajut. Sini ya, kita kembali ke sini. Rantai yang pertama kita buat waktu membuat badan kupu-kupunya. Oke, kita buat slip stitch seperti ini. Kita sudah bisa potong benangnya, tarik, lalu kita kunci dan rapikan di bagian belakang. Oke, sahabat rajut, sampai di sini kupu-kupu kita udah jadi. Cantik dan gemes banget, sahabat rajut. Sahabat rajut juga bisa manfaatkan ini untuk berbagai project ya. Nah, sekarang kita akan ubah kupu-kupu ini menjadi bentuk granny square atau bentuk persegi seperti ini. Untuk memulai
memulai granny-nya akan kita awali dari sini. Ini ada angka 2, berarti kita akan mulai dari sini. Kita buat dulu 2 rantai, lalu SC gitu. Di sini saya menggunakan benang yang warna kedua ya. Untuk posisi 2 rantai awalnya adalah di sini. Selesai membuat 2 rantai, di lubang berikutnya kita buat SC. Ini ekor benangnya kita ikutkan seperti ini ya. 1, 2. Lanjut, di sini kita buat 3 rantai. 1, 2, 3. Sekarang kita sudah berada di bagian atas ya, granny bagian atas. Nah, di sini di rantai yang pertama kita buat single crochet. Di rantai yang kedua kita buat half double crochet. Di rantai yang ketiga kita buat double crochet. Oke, dari sini kita menuju 6 rantai yang ke bawah. Di rantai yang pertama kita buat SC. Di rantai yang kedua kita buat HDC. Lalu di rantai yang ketiga kita buat DC. Di sini kita akan masuk ke bagian tengah. Kita buat treble, 1 rantai treble. Jadi di sini ada garisnya 2 ya, berarti kita kaitkan benang ke hakpennya 2 kali. Satu, 2. Kita masukkan hakpen di sini, diserat yang ada di tengah-tengah. Ambil benang. Kita punya 4 serat ya di sini. Kita ambil benang, masuk di 2 serat dulu. Tersisa 3. Ambil benang, masuk di 2 serat. Tersisa 2, kita jadikan 1. Lalu kita buat 1 rantai dan buat yang sama seperti ini. Kaitkan 2 kali, masuk di lubang yang sama, ambil benang. 1, 2, 3. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita kerjakan yang bagian sini. Jadi untuk rantainya yang kita lewati atau kita skip ada 1, 2, 3. Kita mulai buat DC, HDC, lalu SC. Mulai dari sini kita hitung ya, 1, 2, 3. Berarti kita kerjakannya mulai dari rantai yang keempat ini. Kita
kita buat DC, lalu di lubang berikutnya HDC, dan SC. Mulai dari sini kita buat 3 rantai, lalu SC, SC, HDC. Satu, 2, 3 rantai. Kita skip picotnya, masuk di sini. SC, SC, HDC. Oke, sekarang kita akan mengerjakan ini. Bagian samping kita sudah berada di bagian tengah-tengahnya. Di sini kita buat 1 rantai, lalu ini garisnya ada 3, berarti nanti kita lilitkan benang ke hakpennya 3 kali, lalu 1 rantai, 1 rantai, lilitkan benang ke hakpen 3 kali, masuk di ruang selip yang ada di bawah ini. Ambil benang. 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat 1 rantai lagi. Sekarang kita masuk di area sayap bawah. Sini ya. Di rantai yang ke 1, 2, 3, 4. Di rantai keempat kita buat DC. Di lubang berikutnya HDC. Dan di bagian sudut ini kita buat DC 3 rantai dan DC di lubang yang sama. 1, 2, 3, 4. Di rantai keempat yang paling atas ini kita buat DC. Di lubang berikutnya HDC, di lubang berikutnya lagi DC, 3 rantai, dan 1 DC lagi masih di tempat yang sama. Hasilnya untuk bagian samping seperti ini. Oke, berarti sekarang kita sudah berada di posisi granny square yang bawah. Sampai di sini. Berikutnya kita buat HDC dan DC. Kalau sekiranya sahabat rajut kesulitan memasukkan hakpen dalam lubang rantai, sahabat rajut bisa gunakan jarum tapestry seperti ini untuk membuka seratnya. Kita buat HDC.
DC. Lanjut, sekarang kita berada di posisi tengah. Gambarnya seperti ini ya. Kita kerjakan. Kaitkan benang ke hakpen 2 kali. Masuk di sini. Satu rantai. Kaitkan lagi benangnya 2 kali. Masuk di lubang yang sama. Oke. Seperti ini. Untuk bagian sini sama ya dengan ini. DC, HDC. Lalu di bagian sudut DC 3 rantai DC. Di lubang berikutnya HDC dan DC lagi. Dari sini kita hitung rantainya 1, 2. Kita masuk di rantai yang ketiga. Kita buat DC. Lalu HDC di lubang berikutnya. Di sini kita akan mengerjakan bagian sudut. Sebentar. Nih ya. Satu DC, 3 rantai, dan 1 DC lagi di lubang yang sama. Lanjut di lubang berikutnya HDC, dan DC. Sudah berada di posisi tengah lagi, di akhir round yang kedua. Di sini gambarnya seperti ini ya, sahabat rajut. Jadi kita buat 1 rantai, kaitkan benang ke hakpen 3 kali. Kita masuk di sini. Lalu 1 rantai lagi. Kita akhiri ya dengan slip di sini. Yang awal kita buat 2 rantai tadi, kita masuk di rantai yang atas. Rantai yang kedua, slip. Oke. Dari yang tadinya kupu-kupu, sekarang sudah mulai membentuk granny. Di sini kita ada 4 sudut. Sekarang kita akan mengerjakan round yang ketiga. Di sini ada tulisannya ya, angka 3. Kita awali dengan 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Lalu kita buat 1 DC di masing-masing lubang. 1, 2, 3. Kita bisa pasang penanda ya di rantai yang ketiga ini sebagai stitch pertama. Ini terhitung sebagai 1 DC. Ambil benang. Di lubang berikutnya kita buat 1 DC. Lalu di lubang berikutnya 1 DC lagi. Sekarang kita akan mengerjakan bagian sudut. Untuk pola bagian sudutnya, di sini ada 1 DC, 3 rantai, dan 1 DC.
Ini kita kerjakan di ruang 3 rantai yang ada di round kedua tadi. Nah, ini ya, kita masuk di ruang 3 rantai yang ada di belakang. Satu DC, 3 rantai, dan 1 DC lagi. Untuk pola bagian sudut. Untuk pola bagian sisi, di sini kita lihat di masing-masing lubang kita buat 1 DC. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mulai dari sini ya, kita buat 1 DC di masing-masing lubang. 1, 2, 3, 9. Bagian sisi ada 9 DC. Nah, sudah bertemu dengan ruang 3 rantai lagi di bagian sudut, berarti kita mulai ulangi pola yang sama seperti bagian sudut yang di sini ya. 1 DC, 3 rantai, dan 1 DC lagi. Lanjut untuk bagian sisi 9 DC. Saya akan kembali setelah selesai 1 putaran. Oke, selesai 1 putaran, hasil jadinya seperti ini, sahabat rajut. Kita sudah bertemu dengan penanda, kita bisa slip stitch di sini di stitch pertama. Nah, kalau sesuai dengan pola gambar yang ada di sini, hasil akhirnya seperti ini, sahabat rajut. Supaya lebih bagus hasil granny-nya, kita akan buat tepian. Nah, untuk tepiannya sahabat rajut bisa pakai tusuk single crochet, tapi kalau yang di sini di contoh ini saya pakai tusuk half double crochet. Kita awali dari sini, kita buat 2 rantai sebagai pengganti 1 half double crochet. Lalu kita buat 1 half double crochet di masing-masing lubang. Khusus untuk pola bagian sudut yang 3 rantai ini, kita buat 2 HDC, 1, 2, lalu 2 rantai, dan 2 HDC lagi, masih di ruang yang sama. Bagian sudut hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan mengisi masing-masing lubang dengan 1 HDC. Sudah bertemu penanda, kita buat slip stitch lagi di stitch yang pertama. Lalu kita sudah bisa potong benangnya. Selanjutnya kita rapikan sisa benangnya ini, sahabat rajut. Kita tarik seperti ini. Nah, ini lubang yang kita membuat slip stitch. Ini ada 1 lubang berikutnya, kita lewati. Kita masuk di stitch yang berikutnya di sini. Tapi kita arahkan HP-nya dari belakang. Kita ambil benangnya, tarik. Dari sini kita kembali ke tusuk yang hasil slip stitch tadi, tapi dari bagian bawah.
kita masuk di tengah-tengahnya, ambil benang. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Di bagian belakang kita kunci. Sahabat rajut, ini dia hasil akhirnya granny square motif kupu-kupu yang cantik dan imut. Kita akan ukur hasil jadinya ya. Untuk yang berukuran besar ini saya mendapatkan lebarnya 12 cm. Tapi kalau untuk yang kecil, di sini saya mendapatkan ukuran 7 cm. Jadi ukuran benang dan hakpen yang digunakan juga akan mempengaruhi hasil jadi granny square-nya, walaupun pola yang digunakan sama. Oke sahabat rajut, demikian tadi ya video tutorial dari kami. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.